Perih ungkit kasus Ahok, Roy Suryo dihajar netizen soal panci, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Roy Suryo tampaknya sedang pansos dan ingin menambah jumlah followers di Twitternya dengan membuat cuitan yang memancing perdebatan. Tak jelas apa tujuan sebenarnya. Bisa jadi untuk channel YouTube biar lebih rame pas launching. Salah satunya saat Roy Suryo menyindir Jokowi yang liburan bersama keluarga dan cucu-cucunya. Alhamdulillah, tampak bahagia sekali ya. Setelah beberapa hari pelesiran di Jogja, menginap di Gedung Agung, terbang dengan pesawat kepresidenan ke Bali, kini vakansi bersama anak cucu juga. Tentu bermalam di Istana Tapak Sirih. Apakah rakyat juga menikmati kesenangan liburan ini? Ambyar, kata Roy Suryo. Berarti menurut dia, presiden tidak boleh liburan. Harus tetap berdiam diri di istana dan bikin lagu baru. Atau presiden harus curhat di media sosial sambil pasang wajah prihatin. Dengki amat jadi orang. Banyak masyarakat yang juga libur lebaran, dengan jumlah pemudik mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, dia juga memposting foto-foto lama saat Ahok sedang menjalani sidang dugaan kasus penistaan agama. Hari ini 5 tahun lalu, 9 Mei 2017, PN Jakarta Utara memvonis BTP alias Ahok 2 tahun penjara karena terbukti atau inkrah bersalah melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Meski tidak ada satupun foto atau video dia diborgol atau dipenjara, statusnya sebagai mantan napi atau terpidana melekat bersamanya. Ambyar, katanya. Roy Suryo kalau sudah begini pasti akan diserang balik oleh publik soal panci. Makanya jangan heran kalau sudah bicara soal panci, namanya pasti akan muncul di pikiran mereka pertama kali. Bahkan dia sempat marah dan ngamuk saat disebut dewa panci dan melaporkan 2 YouTuber ke polisi. Netizen pun tidak tinggal diam membalas cuitan Roy Suryo. Sama kayak maling panci, sama gak tahu lagu Indonesia Raya. Akan melekat sampai akhir hayat, ambyar, kata salah satu netizen. Woi, pancinya udah dibalikin belum? Tanya yang lain. Dasar muka panci, kapan waras? Kata yang lain. Ente harus dicek kejiwaan, bingung kenapa dulu Pak SBY bisa angkat orang nyinyir kayak gini jadi menteri ya? Kata yang lain. Benar sekali, statusnya sebagai mantan menteri terkonyol karena lupa lirik lagu Indonesia Raya akan terus melekat bersamanya hingga akhir hayat. Ambyar. Benar sekali, orang-orang akan selalu mengingat panci kalau bicara tentang Roy Suryo, dan ini akan terus melekat bersamanya sampai kapanpun. Ambyar. Makanya tidak usah nyindir-nyindir, apalagi nyindir yang tidak penting, atau mengingatkan hal yang sudah beres. Nanti diungkit lagi masa lalunya. Pasti Roy Suryo ngamuk tak terima. Mending belajar dulu nyanyi lagu Indonesia Raya biar lancar dan bagus. Jangan kayak dulu, awal-awal bisa nyanyi lalu mendadak blank, panik dan meminta supporter nyanyi sedangkan dia cuma nyuruh ayo, ayo, ayo. Iya, terus, sambil cengar-cengir dan keringat dingin, bertanya dalam hati, kapan bisa cepat pulang dan meringkuk di balik bantal. Malunya itu loh, mungkin keluarganya pun malu bukan main. Ahok sejak keluar dari penjara tidak pernah susah sedikit pun, malah makin kaya, makin sukses, dapat istri dan anak baru, hidup nyaman, sedangkan para pembencinya, terutama dari kelompok penjual agama dan pentolannya sudah gol satu persatu, dipermalukan semuanya. Jualan agama pada akhirnya termakan oleh isu agama itu sendiri. Begitu pula dengan Roy Suryo yang tampaknya masih begitu-begitu saja hidupnya. Nyinyir untuk cari tambahan followers sekaligus untuk pansos, mengais kepopuleran biar tetap eksis, mencari panggung politik dengan menyinyiri orang lain, mau populer supaya ada peluang jadi presiden, mimpi. Mau jadi menteri kalau AHY jadi presiden, kebangetan banget mimpinya. Mau jadi ketua RT, ini oke lah, pantas kok. Situ terkenal pun tidak akan dapat apa-apa, paling jauh hanya dihujat dan diledek soal panci. Itu sudah melekat di banyak benak masyarakat. Ambyar lagi deh. Yang penting jangan ngamuk aja kalau diledek habis-habisan. Berani nyinyirin orang lain, maka harus siap dinyinyirin orang lain. Tapi Roy Suryo mending belajar nyanyi aja deh sama SBY. Bagaimana kalau menurut Anda? Kadrun sebar fitnah, Menak minta dana haji dialihkan ke IKN, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Sejak menjabat sebagaimana Gus Yakut seringkali kena fitnah dan serangan yang cukup banyak. Kali ini beredar screenshot berita dengan judul yang menarasikan Gus Yakut meminta masyarakat ikhlaskan dana haji dipakai pemerintah untuk IKN Nusantara. Kemenak menyatakan bahwa hal itu adalah fitnah yang menyesatkan. Itu fitnah dan menyesatkan, narasi Menak minta dana haji untuk IKN itu hoax, kata Kepala Biro Humas Data dan Informasi atau HDI Kemenak Ahmad Fauzin. Saat ini Kemenak bukan lagi pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana haji sejak 2018. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji yang terbit pada akhir masa pemerintahan SBY menyebutkan bahwa dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Pada 13 Februari 2018, Presiden Jokowi juga menandatangani peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Sejak saat itu dana haji telah dialihkan sepenuhnya ke BPKH. Fauzin mengatakan bahwa Kemenak mempertimbangkan mengambil langkah hukum dalam menindak pihak yang menyebarkan berita hoax dan fitnah. Saya kira masyarakat sudah semakin cerdas, sudah bisa mengetahui info atau berita semacam ini tidak benar dan fitnah. Bagi pihak-pihak yang menyebarkan berita hoax dan fitnah ini, kami akan mempertimbangkan mengambil langkah hukum, kata Fauzin. Biasanya yang membuat fitnah sesat dan tidak beradab seperti ini adalah dari golongan kadrun yang bisa jadi sangat benci dengan Gus Yakut atau suruhan dari elit politik yang ingin melengsarkannya dari jabatan Menteri Agama. Kebencian mereka terlihat jelas dari reaksi mereka saat Gus Yakut bicara soal pengeras suara masjid. Mereka terlihat marah, padahal itu adalah kesenangan karena punya celah untuk menyerangnya. Hingga saat ini isu tersebut sudah redup karena memang tidak ada yang salah dari perkataannya. Ucapannya dipelintir dan dijadikan sebagai bukti oleh mereka. Setelah tidak berhasil main ancam, mereka bahkan meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa bahwa bisa menindak Gus Yakut. Cara ini pernah mereka gunakan kepada Ahok dan berhasil, tapi sayang, cara pamungkas ini pun gagal. MUI tidak berbuat banyak, alhasil mereka ngamuk dan tidak senang. Dalam beberapa kesempatan Gus Yakut membuat kebijakan yang membuat kelompok intoleran kebakaran jenggot dan resah. Mereka melihat sosok Gus Yakut sebagai sebuah ancaman nyata bagi eksistensi dan kekuatan mereka. Mereka ingin Gus Yakut disingkirkan. Selain itu, posisi Menteri Agama cukup strategis kalau bicara soal anggaran yang diberikan pemerintah. Kementerian ini masuk 10 besar kementerian dengan pagu anggaran terbesar. Anggaran besar, kursi pun makin panas dan banyak yang berebut. Jadi jangan heran kalau ada yang ingin menggunakan cara frontal untuk berebut posisi tersebut. Biasalah dalam politik, kursi menteri yang paling populer jadi incaran adalah menteri yang anggarannya jumbo. Kalau diisi oleh orang-orang yang tidak tepat, maka jangan heran akan ada banyak kasus-kasus. Setelah isu pengeras suara tidak berhasil, muncul isu dana haji dipakai untuk IKN. Dasar kadrun tidak ada otak. Kalau mau fitnah, pakai cara yang lebih elegan dong. Jangan main kasar dengan menyebarkan fitnah. Pantesan saja mereka ini termasuk kelompok dengan kasta terendah. Mereka memang sangat hina karena kelakuan mereka yang tidak beradab dan tidak takut konsekuensi dari menyebarnya hoax menyesatkan. Permainan mereka selalu berkutat pada isu agama yang masih dianggap sebagai isu gurih untuk menciptakan konflik besar. Tapi syukurlah masih banyak yang lebih cerdas menyikapi ini. Ada sebagian kecil, terutama kadrun yang percaya ini dan ikut menyebarkannya. Saya dukung Kemenak mengambil langkah hukum untuk menciduk pelakunya. Jangan beri kesempatan pelaku untuk mencari materai dan membuat surat pernyataan penyesalan. Tidak peduli apakah mereka melakukannya sendiri atau disuruh, tangkap saja. Siapa suruh mau dirayu untuk jadi orang bego. Biarkan saja mereka nangis di pojok dinding sel penjara. Mereka ini tidak ada kapok-kapoknya dan harus ditabok atau ditempeleng biar mewek minta ampun. Bagaimana menurut Anda?